Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pintar bareng Amun. Selamat datang kembali di channel Pintar bareng Amun. Malam ini, hari ini ya kita mau membuat video tutorial lagi. Dan ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya, di mana pada video sebelumnya saya mencoba membuat cara membuat berbagai macam chart, dan ada dua chart kemarin. Yang pertama chart speedometer, kemudian yang progressive chart, progressive circle chart. Nah, ada beberapa masukan dari teman-teman, tolong tambahkan lagi dong contoh chart yang lain yang khususnya yang speedometer ya. Nah, kemarin itu saya buatkan contoh setengah lingkaran ya. Nanti di dalam video ini saya coba buatkan yang ada dua tipe lagi yang sama-sama 3/4 lingkaran mungkin, tapi yang tipe yang keduanya 3/4 lingkaran tapi masih sederhana, dan yang mudah-mudahan waktunya cukup. Nanti kalau nggak cukup nanti kita split video ini, nanti ada part 2-nya. Nah, yang tipe ketiganya saya buatkan lebih real, dan saya coba gabungkan dengan fungsi makro. Mudah-mudahan nanti videonya cukup waktunya. Oke, kita lanjut ke yang tipe kedua. Nah, di sini saya sudah buatkan datanya. Jadi pada chart ini karena saya mau membuatnya itu dalam bentuk 3/4 lingkaran ya, tampilan dashboardnya itu base-nya. Jadi di sini dari 200 value-nya, jadi kalau satu lingkaran itu adalah value-nya 200, kalau dia 3/4-nya berarti dia senilai 150 ya, 75%. Dan value dari speedometernya itu 0 sampai 100-nya itu nilainya adalah 0 sampai 100. Kemudian ini adalah value dari jarumnya nanti akan kita taruh. Nah, di sini saya sudah buatkan formulanya. Ini adalah 150 itu dari B1 ya, dikali porsinya berapa, timbullah area yang akan ditampilkan, dan ini blanknya nanti. Ini adalah selisih dari 200 dikurang 150. Karena menggunakan chart donut, jadi adalah dua data yang dibutuhkan. Nah, ini adalah untuk jarumnya, rumusnya masih sama, dia nilainya tapi berbedanya adalah rumus dari B4 ya. B4 ini dari 60 yang akan kita ambil dibagi B3. B3 adalah nilai 100 dikali B7. B7-nya itu adalah nilai yang dari chartnya tadi. Nah, kemudian ketemu nilai 90, dan besarnya ukuran jarum itu saya masih taruh di angka 1, dan ini adalah blank areanya, selisih dari 200 dikurangi 90 dan 1 ketemu 109. Kalau di total ini adalah 200. Oke. Caranya masih tidak jauh berbeda dengan cara yang sebelumnya. Pertama kita insert di klik insert, kemudian ini jangan lupa kolomnya di sembarang tempat yang mana aja. Kemudian kita pilih ya donut chartnya. Kemudian saya coba samakan dulu ukurannya. Seperti kemarin saya pasang 2,5 dan lebarnya juga 2,5. Oke. Nah, kemudian tahap berikutnya adalah saya select data, change di chart desainnya, kemudian select data, datanya apa saja yang akan diambil. Nah, ini untuk series namanya, series name-nya saya pilih base ya, karena sudah saya tulis jadi tinggal diklik aja. Nah, ini untuk value-nya saya ambil di table yang sudah saya buat ini. Nah, oke. Kemudian ini data yang tidak diperlukan bisa dihapus dulu, nanti bisa ditambahkan jika diperlukan. Nah, ini angle-nya. Nah, ini yang warna biru ini adalah area yang akan kita tampilkan, yang ini adalah yang area yang akan kita hilangkan. Tapi karena memang angle-nya masih defaultnya seperti ini, kita rubah dulu. Jangan lupa diklik lingkarannya, angle-nya misalnya saya coba 220 ya. Nah, 220 ini kayaknya masih belum pas presisi. Kalau teman-teman mau lihat presisinya, nanti di yang ini ditambahkan labelnya di chart yang area yang orange ini, atau orange agak coklat ini ditambahkan label. Nah, kalau dia kurang pas di antara angkanya dengan garis tengahnya, bisa diedit ya, bisa dirubah, misalnya bisa digeser. Nah, itu kelihatan ketemunya 225 ya pasnya. Oke. Kalau memang sudah selesai, cukup labelnya bisa dihapus. Kemudian ini areanya mau dihilangkan, jangan lupa klik 2 kali. Dihilangkan maksudnya warnanya dihilangkan ya, bukan tab datanya yang kita hilangkan, hanya warnanya. Nah, teman-teman jika ingin merubah dari sini juga bisa, no fill ya itu. Kemudian line-nya no line. Oke.
Nah, ini area biru, teman-teman bisa sesuaikan dengan selera atau kebutuhan. Kalau mau solid line, solid colornya itu biru, itu silakan. Nah, saya coba bentuknya saya rubah, warnanya saya rubah pakai gradasi warna. Saya pilih yang gradien ya. Nah, ini saya coba pilih ini dulu, kemudian saya custom dulu warnanya. Nah, ini untuk gradien yang sisi kiri, warnanya saya coba rubah jadi warna merah. Kemudian yang sisi tengahnya itu saya kasih warna kuning. Jadi kalau produktivitasnya rendah berarti dia merah, produktivitasnya setengah ya kuning, dan kalau produktivitasnya bagus kita bikin warnanya hijau. Nah, ini adalah contoh tampilan untuk yang dasar dari speedometernya. Kemudian untuk jarumnya seperti apa? Diklik lagi area di chart yang tadi, kemudian kita tambahkan lagi datanya. Nah, ini kita menggunakan, jangan lupa dikasih nama supaya memudahkan nanti pada saat mau diedit dari chartnya. Kemudian datanya mana yang diambil, values-nya, nah, ini yang sudah table saya sudah buatkan tadi. Oke, nah kemudian klik OK. Kemudian jangan lupa ini bentuknya kita rubah, change chart type-nya itu dalam bentuk, ini di klik dulu wilayah yang tadi baru dirubah, kemudian change type-nya diganti yang pointer tadi kita ganti menjadi bentuknya donat. Oke. Kemudian klik OK, selesai. Nah, ini masih terlihat kayak menumpuk ya. Nah, jangan khawatir teman-teman, ini nanti diklik dulu. Kemudian jangan lupa tadi angle-nya 225 ya. Biar sama dulu. Nah, ini wilayahnya yang tidak diperlukan, bisa kita hilangkan warnanya. Kita klik 2 kali sampai dengan tercover wilayah yang mau kita edit. Nah, ini kita ganti shape-nya, fill-nya kita hilangkan, kemudian outline-nya juga kita hilangkan. Kemudian yang wilayah yang ini juga bisa dihilangkan langsung. Nah, kemudian tinggal jarumnya ya. Ini jangan lupa diklik karena wilayahnya dikit ya. Hati-hati teman-teman. Nah, ini begitu dia sudah terlihat, ini tinggal ditambahkan warnanya, diganti. Bisa saya mau hitam aja misalnya, juga garisnya juga saya mau hitam supaya jelas. Nah, jadi ini tampilannya. Kemudian tambahkan juga labelnya untuk memudahkan tampilan dari gambar yang akan mau kita sajikan. Karena ini masih angkanya 1, diklik ya. Sama dengan, nah wilayah mana yang mau kita tampilkan, value-nya adalah yang saya sudah kasih warna kuning. Oke, nah ini teman-teman bisa edit juga, bisa di custom lagi, ditebalkan, warnanya mau dirubah misalnya menjadi warna sesuai selera teman-teman aja. Nah, oke, ini sudah jadi hampir jadi semua. Misalnya kita tes angkanya 75, ya dia berubah, kemudian angkanya 100, 10, angkanya 0, pas di dasar tabelnya kalau dia 100. Oke, kita tes 50, nah ketemu angka 50. Oke, jadi ini tampilan yang chart yang speedometer chart yang tipe kedua. Nah, kalau teman-teman mau custom lagi, silakan diedit lagi, shape fill-nya bisa dihapus, kemudian outline-nya juga garisnya bisa dihapus. Nah, ini tampilannya kan ini masih ada garis-garis. Kalau memang masih mau buat untuk mempercantik tampilannya, grid line-nya juga bisa dihapus. Nah, ini contoh chart yang kedua. Nah, kita masuk ke contoh yang chart yang ketiga. Nah, di sini saya sudah buatkan contoh chart yang speedometernya, karena nanti saya mau buat biar waktunya cukup, saya buatkan satu bentuk speedometer yang pertama dulu, nanti saya akan tambahkan juga bentuk yang kedua. Di sini saya ambil untuk productivity, yang ini untuk revenue. Nah, misalnya saya mau kasih label ya, ini speedometer untuk apa? Saya bisa tambahkan di sini, misalnya insert shape-nya. Saya buat di sini adalah, ini karena besar sekali bisa diedit ya. Oke, kita kecilkan dulu. Ya. Misalnya saya mau buatkan ini sama dengan productivity. Oke, ini bisa disesuaikan tinggi rendah posisinya. Kemudian mau diedit warnanya juga boleh jadi productivity. Kemudian misalnya warnanya mau diganti ya, ini teman-teman bebas-bebas aja warnanya, silakan. Kemudian garisnya juga mau dihilangkan juga bisa.
Nah, misalnya saya rubah yang lebih gelap ya supaya angkanya, hurufnya bisa kelihatan. Nah ini teman-teman bisa tambahkan. Jadi ini untuk table yang productivity, yang ini misalnya terlalu besar bisa diedit juga. Ya, nanti sesuaikan. Nah ini gunanya ada garis ini sebetulnya pada saat mau disesuaikan nanti teman-teman bisa presisi ya posisinya. Oke. Ya. Nah ini juga misal produktivitinya biar sama. Nah ini karena sudah di tengah jadi ya sudah cukup. Nah ini adalah contoh yang pertama. Ini masih belum saya tambahkan fungsi makronya. Jadi masih basic. Jadi kalau misalnya di sini angkanya saya rubah masih belum berubah ya karena dia tidak berpengaruh apa-apa. Ini hanya tampilan bentuk speedometernya. Nah nanti saya buatkan makronya setelah saya buatkan yang speedometer yang kedua, chart yang kedua. Nah, tahapannya ada beberapa tahapan karena ini sifatnya parsial, jadi saya buatnya bertahap ya. Pertama saya buatkan ininya dulu ya, lingkaran di tengahnya, karena biar tampilannya lebih menarik. Ini satu persatu kita buat. Oke, nah di sini saya biar ukurannya sama, kita lihat di sini ukurannya 0,25, saya bikin 0,25 juga. 0,25, kemudian ini juga 0,25 kita sesuaikan, tidak perlu kasih garis. Oke, di sini warnanya saya pengen bikin warnanya hijau ya, kayak misalnya saya bikin warna hijau. Nah, kemudian saya kasih efek 3D ya, jadi kayak timbul gitu. Kemudian ini di sini kayak ada bayangan. Nah, bayangannya copy aja di sini ya. Saya taruh di bawahnya. Nah, di sini teman-teman supaya posisinya pas, supaya posisinya ngepas ya, manfaatkan garis yang grid line yang memang sudah tersedia di Excel. Supaya apa? Supaya nanti pada saat kita mau menggabungkan beberapa shape ya, beberapa gambar itu supaya lebih presisi aja. Nah, ini bentuknya supaya jadi bayangan seperti apa, saya hilangkan dulu bevelnya, balik ke normal, kemudian saya bikin soft edge-nya itu pinggirannya jadi seperti soft. Nah kemudian karena bayangan ya biasanya dia warnanya hitam atau misalnya agak abu-abu gelap, itu sesuai kebutuhan aja. Terus kayaknya pengen mau dibikin seperti gambar miring gitu ya, gambar miring ya. Ini di sini teman-teman bisa juga 3D rotation-nya bisa dirubah-rubah. Nah ini seperti ini. Ya, ini kalau misalnya terlalu kecil ukurannya bisa dilebarkan. Oke, nah ini contoh pembuatan titik pertamanya. Nah, kemudian tahap berikutnya ini seperti ini jarum. Nah, jarumnya teman-teman bentuknya bisa disesuaikan juga. Di sini contohnya saya gunakan panah ya. Panahnya itu cara buatnya gimana sih? Nah, ini saya bikin dia vertikal dulu supaya memudahkan. Ya, oke. Nah, di sini saya buat dia itu ngepas ya, supaya nanti pada saat dibikin rotasi bersamaan dengan titik jarumnya itu tidak melenceng. Ya, ini saya kecilkan dulu, sesuaikan ukurannya. Kemudian ini masih seperti ini bisa digeser ya. Oh ini mungkin wah kayaknya kelebaran. Ya teman-teman bisa edit lagi, bisa dikecilkan, kemudian ukurannya ditarik lagi, masih kelebaran. Ya, nah, ini kalau misalnya, wah ini masih besar tapi susah, nah ini bisa dibesarkan dulu, kemudian ditarik, ya. Nah ini tidak perlu garis juga bisa, teman-teman bisa langsung pasang. Nah disesuaikan dulu, cocokin dengan garisnya. Nah kemudian ini kan warnanya masih berbeda ya, kita bisa edit, kita samakan, kemudian supaya tampilannya lebih bagus lagi, kasih bevelnya lagi ya, supaya kesannya timbul. Nah, oke, pertanyaannya kalau dia nanti kita mau menggunakan fungsi rotasi kan, jadi kalau misalnya dia kita rotasi, nanti itu bentuknya seperti ini. Jadi dia kayak keluar jalur dari titik tengahnya. Caranya gimana? Tambahkan ya copy. Oke, nah di sini kita bikin rotate. Kita rotate 2 kali supaya dia pas 180 derajat. Nah, di sini juga supaya presisi teman-teman bisa edit ya secara detail. Nah, kalau masih belum pas nanti bisa digeser-geser ya.
Oke, ini kayaknya kelebihan. Nah, kemudian ini gambarnya kita gabungkan. Kita bikin grup. Ya. Eh, kita tes dulu. Oke. Nah, eh, kemudian ini masih tampilannya seperti ini. Nah, yang bagian bawahnya ini kita bisa hilangkan. Kita bikin no fill dan no line. Nah, jadi tampilannya kalau misalnya dia dirotasi itu tidak merubah dari titik tengah lingkaran yang telah kita buat. Jadi ini adalah cara untuk mengantisipasi kalau nanti kita menggunakan fungsi rotasi ya. Nah, ini tampilannya kok masih seperti ini ya, nggak usah khawatir, ini kita tinggal edit lagi ya, kita ini dibikin naik ke front ya, ke atas. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, nih saya coba, karena nih rotasinya tadi saya buat dalam bentuk 90 derajat, nah saya mau bikin dia menjadi 0 derajat ya, supaya bisa kembali ke 0, kita hilangkan grupnya dulu, kita ungroup dulu ya. Kita nanti cocokkan dengan wilayah yang akan dibuatkan sebagai base-nya. Nah, untuk mempercepat saya gunakan data yang ada di sini, grafik yang sudah saya buat tadi. Di sini teman-teman bisa ini untuk memudahkan aja ya. Nah, ini kita bisa edit di sini ya. Nah, ini untuk supaya ngepas juga manfaatkan garis yang ada di sini. Ya, ini jadi teman-teman bisa langsung copy di sini. Tadi kan caranya sudah saya jelaskan di chart yang tipe 2 ya, cara membuat ya gradasinya. Ini saya tinggal copy aja supaya waktunya bisa efektif. Nah, ini kalau belum cocok bisa disesuaikan. Kemudian nah ini kita mau posisinya dipas ya dengan oke. Nah, supaya pas dia, nah, sorry ini supaya ngepas ya. Jadi teman-teman bisa edit. Oke. Nah, ini kalau dia hilang garisnya tidak di grup, dia nanti pada saat dirotasi dia tidak sesuai dengan rotasi putaran tengahnya. Jadi kita grouping dulu. Nah, ini untuk memudahkannya manfaatkan garisnya juga ya. Supaya dia ngepas di titik grafik-grafik yang lainnya. Nah, kemudian ini kayaknya belum pas. Nah, tinggal masalah rotasinya aja kita rubah. Supaya ngepas ya. Nah, mungkin ini kita hilangkan dulu grupnya, kita ungroup lagi karena itu masih -1. Kemudian kita regroup lagi, buat grup baru. Nah, ini dia sehingga rotasinya 0 ya, kita anggap 0 karena nanti itu pengaruhnya ke presentasi yang akan kita buat. Kemudian kita bikin misalnya kita optimalkan kalau kita rotate ya. Kita rotate dia di angka pas di posisi vertikal, dia berhenti di 135 sepertinya ya. Nah, ini seperti 134. Berarti kalau misalnya kita rubah nah, kita setting ulang lagi. Oh, sepertinya ini kurang pas nih. Wah, di luar ternyata hujan. Mudah-mudahan yang sedang kebanjiran bisa cepat surut ya banjirnya dan bisa kembali normal lagi. Oke, nah ini saya coba sesuaikan grafiknya, yang jarumnya ya, sesuaikan dengan posisinya. Kemudian kita tes nih, misalnya dia ini karena masih -1, saya bikin 0 gimana, di ungroup dulu, kemudian kita grup ulang ya.
Nih, ya ketemulah grupnya ya. Nih, kalau misalnya kita buat tadi 135 ya. Pas dia di tengah, kemudian berarti dikali 2 lagi 135 270 ya. Nah, kita tes berarti dia angkanya pas di 100%. Nah, kita kembalikan lagi 0%. Oke. Ini baru contoh yang chart yang kedua untuk yang baru jarum, titik tengahnya, dan base untuk wilayah ya, angkanya. Kemudian kita mau buat lingkaran seperti apa? Nah, teman-teman boleh dikasih tambahan lingkarannya, boleh. Ya, di sini saya udah buatkan juga lingkarannya. Ini dengan ukuran 3,32 ya. Saya buatkan lagi. Misalnya saya mau lebih besar lagi, tampilan juga boleh. Saya bikin shape-nya atau saya samakan misalnya, tapi warnanya berubah. Saya bikin 3,3 ya. 3,3 sini, 3,3 juga. Kemudian mungkin warnanya saya bikin warnanya ini shape fill-nya saya hilangkan, ini saya bikin hijau. Kemudian di sini ukuran garisnya berapa dia? Line-nya 7 ya. Nah, kita samakan aja 7. Oke. Nah, ini kan bentuknya kita mau rubah juga supaya lebih menarik. Nah, boleh. Nah, ini supaya presisi, manfaatkan garis tengahnya tadi. Ya. Oke. Nah, ini dengan kita memanfaatkan ini, selama dia ukuran dan bentuknya sama, seharusnya dia presisi. Oke. Kemudian ini tampilannya seperti apa nih? Ini biar saya samakan biru ya, mungkin ya, biar nanti ada bedanya dengan misalnya saya bikin seperti ini. Oke. Juga saya samakan juga di warnanya. Oke. Nah, kemudian ini saya mau tampilkan warna yang sama seperti ini ya. Teman-teman boleh bikin yang sama, boleh di copy ya. Nah, ini manfaatkan garisnya juga supaya presisi. Misalnya warnanya juga saya merubah jadi hijau. Oke. Nah, ini karena masih di C2, kita rubah C3 ya. Biar sama, ini kita rubah C3. Kemudian angkanya besar nih. Nah, oke. Nah, misalnya saya warnanya mau saya rubah jadi putih juga. Dan ditebalkan. Nah, ini kita rubah jadi C3 juga. Oke. Nah, ini baru tampilannya. Nah, kemudian kita biar cepat juga, saya langsung copy aja ininya ya, titik-titiknya dan angka prosentasenya supaya nanti waktunya tidak terbuang cukup banyak. Jadi saya cukup copy aja karena ini lumayan, satu persatu kita harus buat, dan teman-teman juga misalnya mau menambahkan garis-garis di tengahnya juga harus buat satu persatu. Jadi memang untuk membuat tampilannya lebih menarik memang effortnya lebih dibanding kalau kita membuat yang normal-normal aja ya. Nah, ini nanti teman-teman bisa disesuaikan ya, geser-geser dikit, dipas-pasin. Kita tes dulu. Oke, jadi setelah kita buat ya, ini adalah base-nya, namun ini masih belum terkoneksi dengan data yang akan kita tampilkan nanti sesuai dengan jarumnya dan angka yang sesuai dengan tabel yang sudah dibuat. Itu butuh satu tahap lagi. Jadi setelah kita buat tadi, kita butuh satu tahap lagi. Nah, di sini tahapnya adalah kita menambahkan fungsi makro. Nah, fungsi makro ini seperti apa? Nanti saya coba kasih contoh yang simple dulu ya. Teman-teman bisa lihat view code di sini nanti supaya tampil. Nah, di sini dia kan sudah di speedometer chart ya, di type 3. Kemudian pilih worksheet-nya. Oke. Kemudian pilih change. Nah, yang ini dihapus saja tadi. Oke. Ini enter dikit supaya punya ruang untuk kita buat. Nah, apa yang harus dilakukan? Teman-teman harus pertama,
nanti formula ini saya akan tampilkan di dalam deskripsi ya. Kemudian shapes, kemudian range, kasih array kurung buka, group, kutip dulu. Sebelum saya tambahkan grupnya grup berapa, kita lihat dulu di Excel tadi. Nah, ini kan saya mau lihat tampilan yang chart pertama dulu. Nah, ini tadi jangan lupa teman-teman, pada saat sudah di grup, ini ada nama grupnya ya. Ini grup 8, yang ini grup 30 ya. Jadi nanti jangan lupa ini adalah grup 30, dan tadi nanti di sini pengaruhnya pada rotasi. Rotasinya jangan lupa tadi ingat kok. Pada saat teman-teman klik grupnya, di situ ada posisi, kita bikin posisi 0 ya misalnya tadi. Nah, ini kita bikin 0 dulu. Kita bikin 0 di sini ya, di sini rotasinya 0. Oke, jadi rotasi 0 itu 0 sampai dengan maksimum 100, dia di berapa dia rotasinya. Nah, kita lihat di sini sampai dengan 270. Berarti nanti kita put di dalam formulanya, kita put 270. Oke, balik lagi ke sini, array-nya di grup 30 tadi ya. Grup 30, kemudian kutip, kurung buka, .select. Oke, kemudian selection, shape range. Oke, kemudian rotation sama dengan range kurung buka. Nah, di sini balik lagi ke sini, lihat nih C2 dikali 270 nanti ya. Ya. C2 value-nya dikali 270. Oke. Kita save. Oke. Nah, kita tes ya. Misalnya kita bikin 0. Nah, dia langsung berubah ke posisi 0. Kita bikin tes 50. Nah, dia langsung 50. Nah, ini dia balik lagi ke sini. Nanti teman-teman kita lanjutkan ke yang chart berikutnya. Kita tes lagi 20 misalnya. Nah, pas di 20. Oke. Kita save dulu. Nah, kita balik lagi ke chart yang tadi. Kemudian biar langsung kita langsung ke chart berikutnya, langsung aja kita samakan lagi. Active sheet ya. Nah, ini supaya cepat saya copy aja ya. Nanti kita tinggal rubah. Tadi kan grup 8 ya yang itu ya. Nah, ini grup 8. Kemudian ini tinggal rubah C3 di bawahnya kan C3. Nah, ini kita tes lagi nih rotasinya di maksimumnya di berapa. Kita tes lagi di sini. Ya, di sini titik 0, kemudian kita lihat rotasinya di titik berapa dia berhenti. Nah, 100 di 270 ya. Oke. Jadi kalau nanti kita put di angka 270, dia akan maksimum di angka 100 ya. Oke, kita ini karena ini 100. Nah, kita langsung grup 8 ya, ini grup 8. Grup 8, kemudian maksimumnya di 100 kali 270 berarti karena angle-nya rotasinya 270. Oke, kemudian saya coba ini ya, range saya tambahkan ini untuk nanti supaya dia tetap kursornya ada di kolom yang select yang akan kita tentukan nanti. Save dulu. Kita lihat misalnya angka 50. Nah jadi yang range.c3 select itu angkanya jadi dia setelah di enter akan kembali ke sini. Misalnya di 20, yang ini saya bikin 50, yang ini saya bikin 75. Ya, jadi ini adalah tampilan yang sudah saya buat tadi dan sudah ditambahkan dengan formula makro ya, fungsi makro.
Jadi kemudian jika teman-teman ingin mengcustom lagi tampilannya, view-nya bisa dihilangkan, grid line-nya. Nah, inilah tampilan yang diinginkan dari teman-teman. Jika teman-teman ingin mengcustom kembali, ditambahkan jarum-jarumnya ya, jarum-jarumnya ini mau ditambahkan tiap detailnya, ini silakan. Ya, kemudian mau dirubah dia punya background ya atau shape-nya itu, teman-teman bisa custom juga ya, mau dirubah bentuknya. Pertanyaannya kenapa nih hilang? Nah, gampang aja. Ini kita naikin dulu dia ke front ya, supaya nanti tampilannya bisa terlihat ke depan. Oke, kita tes. Ya, seperti ini. Nah, ini juga tadi ini belum ya. Ini juga kita bisa buat menjadi ke front ya. Oh, sorry. Nah, ini supaya tampil, tetap dia tampil, teman-teman bisa bikin dia terlihat ke depannya. Front, bring to front. Oke. Nah, jadi kalau misalnya mau dirubah shape-nya itu, nah, dia tetap terlihat di depannya. Tuh. Oke, ini untuk meng-custom sesuai dengan selera masing-masing teman-teman aja. Oke, saya rasa itu aja. Terima kasih atas perhatiannya dari teman-teman. Jika ingin teman-teman Sobat Pinter membutuhkan video-video tambahan lagi, silakan isi di kolom komentar dan berikan masukan-masukan supaya channel Pinter Bareng Amun menjadi lebih baik lagi. Kemudian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, dan terima kasih buat Sobat Pinter yang sudah subscribe. Dan pastikan teman-teman klik like dan share video ini supaya lebih bermanfaat bagi yang lain. Terima kasih, itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pinter Bareng Amun.